sangat muncul sekali istilahnya fitur-fitur yang berkaitan dengan artificial intelligence. Banyak sekali fitur yang muncul, bahkan di aplikasi sekelas dokumen saja itu akan ada fitur AI-nya. Di Canva ada AI-nya, di Google Doc, di Word, banyak sekali yang ada AI-AI yang muncul. Bahkan sebagian besar sebenarnya fitur-fitur otomatisasi gitu ya. AI itu kan lebih dekat dengan otomatisasi. Itu sebenarnya sudah banyak yang muncul Bapak Ibu. Hanya kita belum menguliknya seberapa banyak AI yang pernah digunakan oleh Bapak Ibu. Ini udah siap nih. Beberapa yang udah menuliskan. Ada belasan yang masih menulis. Oh siap, 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 siap. Pokoknya. Jadi kita akan bahas, tapi sebelumnya kemarin saya mau tahu dulu juga Bapak Ibu, hari ini sudah siap dan sudah punya akun kuisi semua ya. Nggak harus akunnya super Bapak Ibu, akunnya biasa aja, basic aja udah bisa kita manfaatkan begitu ya. Akun basic saja sudah bisa dimanfaatkan. Hanya saya mau tahu juga Bapak Ibu adakah yang belum berhasil punya akun kuisis. Sangat sayang sekali kalau misalnya Bapak Ibu belum berhasil memiliki akunnya. Kalau sudah ada udah oke, Putri Ayu ini udah oke. Nanti kita bisa langsung praktekkan. Jadi kalau hari ini saya harapkan semuanya bisa mempraktekkan kalau pakai satu device, coba simak dulu karena saya nanti pasti akan menyampaikan dulu, kemudian mendemonstrasikan, kemudian baru kita akan bersama-sama melakukannya, mensimulasikannya langsung. Dan saya harap Bapak Ibu sudah siap dan sudah ada akunnya, sudah punya akun kuisisnya. Baik akun kuisis yang basic tidak masalah. Nah untuk kemarin Bapak Ibu ada beberapa hal yang menarik gitu ya. Fakta tentang kuisis itu ternyata ada banyak soal-soal yang udah ada di kuisis. Bahkan kemarin ada materi yang tentang agama, tentang bersuci lah. Bersuci di sana ternyata juga ada juga ya tentang mapel di sana. Bahasa Jawa ada, agama ada juga. Mungkin Bapak Ibu perlu sekali mencari apa yang di situ yang tidak ada. Mungkin bahasa Prancis atau apa itu bisa dicari sendiri Bapak Ibu ya. Dan nanti bisa dimanfaatkan baik ke Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu dosen di sini. Nah, ada fakta-fakta yang menarik lagi Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bahwa eh, kuisis ini punya fitur laporan. Kalau kemarin ditanyakan adakah fitur laporannya? Ada Bapak Ibu ya. Yang bisa di-download baik itu bentuknya adalah Excel ataupun bentuknya PDF. Dan itu laporannya sangat-sangat membantu gitu ya. Bahkan analisis soalnya pun ada. Nilainya ada. Analisis per butir soal oke. Dan laporan guys, misalnya kita butuh melaporkan kalau untuk guru itu ada analisis butir soal dengan kuisis ini sudah ada semuanya, baik pesertanya ataupun hasilnya ataupun analisa di soalnya. Ini yang perlu nantinya Bapak Ibu juga manfaatkan. Nah, fakta yang keempat, ini adalah salah satu uh, fitur yang menarik yang akan jadi kuisis itu bisa menulis dengan teks saja Bapak Ibu. Dan dia akan buat secara otomatis. Nah, itu ada beberapa fitur yang ada di Quizzes, jadi kita cukup menggunakan perintah saja, Quizzes akan membuatkan soal sesuai yang kita inginkan. Maka di hari ini, Bapak Ibu, agenda hari ini ada 4 section yang akan saya jelaskan Bapak Ibu. Semoga nanti semuanya bisa diikuti dan semuanya bisa dipraktekkan dari 4 section ini. Section yang pertama yaitu membuat soal dengan AI text gitu ya. Dengan teks saja, cukup dengan teks saja. Yang kedua, kita bisa buat soal dengan mengunggah dokumen. Dokumen artikel bisa, dokumen pilihan ganda, soal pilihan ganda bisa, atau dokumen apapun lah. Kita akan coba gunakan dengan AI yang ada di Quizzes. Kita akan siapkan dokumennya seperti apa, kita upload dalam bentuk PDF, nanti akan muncul di sana. Akan muncul soal Quizzes yang otomatis adalah dibuatkan otomatis oleh Quizzes. Yang ketiga adalah buat soal dengan AI link website. Misalnya kita mempunyai sumber-sumber website gitu ya.
dan kita pengen buat kuisnya, kita bisa cukup memasukkan linknya saja, otomatis kita akan dibuatkan kuisnya sesuai yang kita inginkan. Nah, terlepas dari 3 section ini, saya juga akan bagikan ke Bapak Ibu, selain pilihan ganda, ada soal yang jenis apa saja di kuisisnya, kita akan bahas ketika butuh membuat dengan kreasi sendiri dan juga dengan jenis-jenis soal yang Bapak Ibu inginkan. Karena kalau dengan AI berarti dengan soal yang memang AI generate otomatis gitu ya, biasanya soalnya pilihan ganda. Nah, itu kita akan bahas dari 4 ini, mulai dari AI pakai teks, unggah dokumen, link website, dan juga buat jenis soal yang secara manual, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, saya akan jelaskan dulu pembuatan kuisis ini dengan perintah teks. Sekali lagi saya akan menjelaskan, ketika saya terlalu cepat mungkin Bapak Ibu bisa memberikan rambu-rambu ke saya, nanti bisa pelan-pelan gitu ya untuk menjelaskannya, oke. Tapi secara apa namanya, secara urutannya saya akan menjelaskan dulu, kemudian saya akan mensimulasikan, kemudian bersama-sama dengan Bapak Ibu saya juga akan memastikan apakah sudah bisa mencoba atau belum, itu yang ketiga. Yang pertama saya akan jelaskan dulu bagaimana pembuatan kuis dengan perintah teks, dan ini tentunya akan menjadi salah satu hal yang mempermudah Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mau buat kuis gitu ya, ketika mau buat kuis, kita akan ada menu yang muncul, yaitu apa yang akan kita buat. Jadi bisa buat kuis AI atau presentasi. Jadi kuis ini bisa buat kuisis ini bisa dibuat kuis saja atau bisa dibuat presentasi. Nah, untuk kesempatan ini kita akan pilih membuat kuis yang menggunakan kuis AI ini, Bapak Ibu. Jadi kita akan gunakan nanti itu adalah kuis yang AI. Kita akan membuat kuis dengan AI yang salah satunya adalah dengan menggunakan teks perintahnya. Setelah kita pilih kuisnya, kita akan pilih di sini. Nanti akan pilih menu yang kedua, itu hasilkan kuis dari teksnya. Hasilkan kuis dari teksnya. Setelah yang pertama tadi kita cek pilih kuisnya, kemudian selanjutnya pilih kuis dari teks, kemudian tulis saja Bapak Ibu. Bapak Ibu mau buat apa nih, contoh saya. Mau buat 5 kuis pertanyaan tentang gaya dan hukum Newton untuk kelas 7. Cukup itu saja. Kemudian kita pastikan kelasnya berapa yang dibutuhkan, bisa pilih jumlah soalnya, ataukah 5, ataukah 8, atau 10, atau 15. Kemudian kalau sudah, langsung saja untuk menghasilkan pertanyaan. Nanti akan ada pilihan topik, silakan Bapak Ibu topik-topik yang sesuai dengan perintah Bapak Ibu dipilih. Contoh ini gerak dan gaya, oke. Hukum Newton pertama, kedua, ketiga. Misalnya saya akan memilih 4 saja topiknya, kalau sudah baru kita akan memilih di sini menghasilkan pertanyaannya. Saya ulangi sekali lagi dari awal. Saya akan ulangi dari awal. Jadi yang pertama, ketika pilih buat kuis, memulai membuat kuis, kita pilih membuat kuis ya. Kemudian pilih hasilkan dari teks. Kalau sudah, tuliskan di sini prompt-nya, perintahnya. Pastikan kelasnya, kemudian kita pilih jumlah soalnya di sana. Dan pastikan topik-topik yang sesuai, kemudian menghasilkan pertanyaan. Otomatis dia akan menghasilkan pertanyaan sesuai yang kita minta. Saya akan praktekkan langsung. Jadi kita akan pilih menu kuisis gitu ya. Kita cari kuisis. Nah, ada kuisis, jadi kuisis.com, ini udah masuk di saya. Yang kita gunakan di sini udah masuk, kita pilih menu namanya buat. Oke. Selanjutnya setelah buat, kita pilih menu membuat kuis, Bapak Ibu. Kalau sudah membuat kuis, kita akan hasilkan dari teks. Nah, muncul topiknya, buatkan 5 kuis materi bahasa Jawa, boleh ya, bahasa Jawa, tentang wayang Pandawa misalnya. Kelas 5 SD. Nah, ini perintahnya silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian kelasnya kita akan sesuaikan di sini, kelas 5. Oke. Kita buat soalnya 8 misalnya.
Wah, ini berarti bukan 5 kuis tapi 8. Kita coba buat 8. Nanti setelah itu kita pilih menghasilkan pertanyaan. Yes. Kita tunggu sebentar. Nanti kita akan disajikan oleh beberapa topik-topiknya. Contoh yang akan kita tampilkan babnya adalah cukup tokoh Pandawa saja, ya. Ciri wayang Pandawa sama cerita wayang Pandawa. Saya akan memilih 3 topik ini yang akan muncul, kemudian kita pilih menghasilkan pertanyaan. Oke, tidak kurang dari 5 menit Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan kuis gitu ya, bisa menghasilkan kuis secara cepat cukup dengan perintah teks saja. Contoh nih, siapakah tokoh utama dalam cerita Pandawa? Berapa jumlah tokoh wayang Pandawa? Ada juga. Apa nama lengkap dari tokoh Bima dan dalam wayang Pandawa? Ada juga nih. Macam-macam. Jadi udah disiapkan. Jadi Bapak Ibu adalah silahkan ngecek apakah jawaban itu sesuai atau tidak. Apakah tokoh utama sebenarnya wayang Pandawa semuanya ya, Bima juga Arjuna ya, ini nggak sesuai, hapus saja. Contoh misalnya nggak sesuai, hapus saja. Atau Bapak Ibu bisa edit siapa tokoh da- dalam cerita wayang Pandawa. Kalau jawabannya tidak bisa lebih dari 1, Bapak Ibu bisa edit beberapa jawaban yang benar. Kemudian ini ganti, yang Arjuna diganti, misalnya diganti karena. Nah ini kita bisa simpan ini. Berarti jawabannya ada 3. Pilih 3 jawaban. Nah ini bisa juga kita edit menjadi jawaban pilihan eh, soal pilihan ganda kompleks, Bapak Ibu ya. Nah ini bisa kita edit juga. Kalau memang tidak sesuai dan wah ini tidak sesuai, contoh ciri fisik Wang Pandawa, bahasa Jawa, bahasa Inggris nih, Bapak Ibu. Sesuai, hapus saja. Nah ini tugas kita adalah mengkoreksi apakah dari soal-soal itu sudah sesuai atau belum. Kalau sudah selesai seperti ini, baru kita sesuaikan gambarnya. Biasanya diminta untuk memberikan gambarnya. Tambahkan gambarnya, cari, kita pilih Pandawa. Nah, muncul, kita pilih salah satu, oke, simpan. Nah, kalau sudah dikasih gambar, kita pilih simpan, kemudian kita pilih simpan bagian kanan atas. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa memainkan kuisnya secara langsung. Saya ulangi sekali lagi, pilih buat, pilih kuis, pilih hasilkan dari teks, ya, kemudian tuliskan. Nah, saya kasih kesempatan Bapak Ibu, boleh langsung dipraktekkan 5 menit. Ya. Saya kasih waktu 5 menit dipraktekkan yang sudah berhasil, membuat kuis gitu ya. Coba bagikan link kuis yang jadi PR Bapak Ibu. Contoh jadikan PR, kemudian tugaskan, ya. Nah, linknya dibagikan di kolom kolom chat. Contoh punya saya akan bagikan. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah berhasil. Nah, silahkan saya akan beri waktu 5 menit. Bapak Ibu coba untuk membuat soal dengan AI text dan juga yang dibagikan adalah link PR, Bapak Ibu ya. Adalah link PR-nya. Silahkan boleh dipraktekkan. Wah, ini dengan membuat kuis dengan 5 menit saja. Yang sudah berhasil, boleh bagikan link untuk PR-nya. Kalau ada yang masih perlu diulang lagi ya. Ya, biasanya kalau menjelaskan terlalu cepat nih Bapak Ibu. Saya akan ulang sekali lagi ya, sambil Bapak Ibu juga mempraktekkan. Pertama, pilih bagian kiri, pastikan di bagian kiri ada menu buat. Ya, menu buat. Setelah itu, ketika menu buat ini sudah, Bapak Ibu silahkan pilih menu kuis. Oke. Setelah menu kuis, pilih yang hasilkan dari teks. Pilih yang hasilkan dari teks. Boleh sambil dipraktekkan yang hasilkan dari teks. Tidak masalah, misalnya untuk soalnya nanti bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak masalah, silakan bisa dituliskan, boleh dicoba lagi.
buatkan 5 kuis untuk anak PAUD tentang mengenal warna. Nah, ini saya akan coba buat 5 kuis, kelasnya adalah TK gitu ya. Jumlahnya adalah 5, dan saya akan menghasilkan pertanyaan. Akan muncul seperti apa ini untuk jenjang TK, berarti warna primer saja. Terus kita pilih menghasilkan pertanyaan. Muncul. Silakan. Bapak Ibu dicoba. Wah, ini untuk TK tapi kurang sesuai. Berarti harus diedit misalnya. Oh, ini soalnya kurang sesuai nih. Kita bisa edit soalnya. Nah, kita ganti. Di sini kita kasih gambar boleh nih, Bapak Ibu. Cari gambar jeruk. Nah, jeruk ini warnanya apa nih? Ini aja deh, yang nggak ada daunnya. Oh, ini sudah. Burara udah muncul di saya. Burara. Oke. Nah, ini berarti orange. Nah, ya, kita simpan. Kalau untuk anak-anak PAUD itu cukup gambar dan pilihan gitu aja udah oke. Sudah diedit, kemudian pastikan dikasih gambar Bapak Ibu. Kalau nggak dikasih gambar gimana? Nggak masalah sebenarnya. Kalau nggak dikasih gambar, hanya kelengkapan kuisnya ini akan kurang. Jadi kita perlu kasih gambarnya. Kalau mau ganti bentuk soal, boleh. Kita coba ganti bentuk soal begitu ya. Jadi nomor 2 ini kita akan edit. Ini hanya kalau untuk soal pilihan ganda, itu hanya bisa diubah ke pilihan ganda diubah menjadi pilihan ganda kompleks saja. Kalau inginnya benar salah ya berarti kita harus hapus 2. Ini kita kasih warna, coba apel. Nah, ini kita simpan. Apel berwarna merah. Nah, kita bisa ubah jadi benar salah aja nih. Benar dan salah. Ini pilihannya benar, baru kita simpan soalnya. Jadi kalau untuk mengubah soal dari eh, pilihan ganda hanya bisa diubah ke pilihan ganda kompleks ataupun benar salah saja. Tidak bisa langsung diubah jadi soal isai atau misalnya soal yang lain. Nah, itu tidak bisa. Jadi perlu kita membuat pertanyaan baru lagi. Nah, itu nanti section yang keempat. Kalau sudah kita pilih simpan gitu ya. Oh, Bu Hanisha sudah. Kalau sudah simpan berarti ada pilihan macam-macam. Bapak Ibu silahkan pilih jadikan PR. Karena kita mau membagikan link, itu link yang untuk dikerjakan masing-masing jadikan PR. Kemudian pilih tugaskan di sini. Nah, kalau sudah jadikan PR, tugaskan kita salin. Kita bisa bagikan. Oke, dipastikan. Nah, udah muncul. Coba kita cek ini kuisernya Bu Rara benar atau salah ya. Oh, kalau yang ini Bu Rara berarti untuk yang dibagikan adalah dibagikan kuisnya. Berarti kalau ini dibagikannya salah, Bu. Jadi anak-anak malah tahu jawabannya kalau ini karena ini yang dibagikan adalah apa namanya soalnya. Istilahnya dokumen soalnya bukan PR-nya. Jadi untuk membagikannya itu bukan ke menu bagikan ya Bapak Ibu atau sebarkan, tapi pilih yang jadikan PR. Terus tugaskan, kemudian yang dibagikan adalah ini undang peserta ini kita salin. Nah ini itu yang benar untuk Bu Rara di sana. Coba saya cek lagi kalau untuk Bu Hanisha, nah ini betul nih di Bu Hanisha ini benar membagikan link PR. Saya bisa untuk mengerjakan kalau untuk ini. Karena yang dibagikan memang benar-benar link PR. Dimulai di tahu ya ini. Oh ini nggak ada
jawaban benar salahnya. Jadi langsung masuk ke gurunya kalau ini. Karena dia PR settingannya. Nah, begitu. Itu untuk dari Bu Hanisya udah betul. Dari Bu Husnul ini yang dibagikan soalnya juga. Jadi anak-anak malah bisa mendapatkan jawabannya kalau untuk yang soalnya. R12 nih, coba saya cek dari R12 betul. Kalau dari linknya oke. Nah, ini udah betul nih. R12 udah oke. Bu Nisa oke, Bu Husnul oke, Bu Rabita oke, Bu Siti oke juga. Ya mungkin karena kalau untuk AI ini jadi jawabannya memang ada yang campuran jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris begitu ya. Jadi ada beberapa yang campur karena memang AI, makanya kita perlu untuk mengevaluasi soal-soalnya di sana. Bu Yuki sudah betul. Saya akan ulangi untuk sekali lagi membagikannya sebagai PR begitu ya. Saya akan ulangi yang membagikan PR ketika kuis kita sudah selesai, kita pilih yang tengah Bapak Ibu. Jadi pembelajaran asinkronus jadikan PR. Jadi ada pilihan di sini, itu jadikan PR, kita pilih ya. Nah, jadi ada setting-settingnya di sini. Apakah dikasih pertanyaan penebusan ini kayak remedial? Kalau pertanyaan penebusan itu ada pengulangannya. Siswa dapat menjawab ulang semua jawaban salah, ini dinyalakan. Ini Bapak Ibu dicek gitu ya untuk apa namanya untuk pengaturan-pengaturannya karena cukup banyak. Nah, kalau sudah pilih tugaskan saja langsung. Oke, jadi kita salin linknya. Nah, ini yang bisa kita bagikan sebagai PR-nya langsung. Jadi kalau untuk linknya jangan sampai salah membagikannya adalah dokumen soalnya, tapi link untuk pengerjaannya. Untuk untuk pakai akunnya bebas ya Bapak Ibu, tidak harus pakai akun belajar ID. Jadi untuk menggunakannya bisa bisa menggunakan akun Gmail biasa ataupun menggunakan akun belajar ID itu bebas saja karena hasilnya mendaftar dengan dua akun yang berbeda ini hasilnya tetap sama saja. Oke, selanjutnya dari Bu Fadila. Wah, ini dari bapak-bapaknya kok nggak ada yang ngirim ke saya nih. Ini ibu-ibu semua yang ngirim ke saya. Ayo bapak-bapaknya jangan sampai kalah nih. Ayo Pak Riki, kirimkan Pak Riki. Ayo Pak Siregar, kirimkan kirimkan linknya. Ini kalau ini ibu-ibu semua nih yang menemani saya nih. Pelan-pelan wah nih bawa bapak pelan-pelan. Oke. Oh udah Pak Rawalas nih udah ngirim ke saya Pak. Gak saya lihat. Udah oke oke. Berarti udah ada satu yang mewakili bapak-bapak di sini udah ngirim. Wah kecepatan. Baik baik. Gak apa-apa lah. Ini baru awal pemanasan makanya memang tahapan yang saya jelaskan kan 3 kali ya. Setelah buatkan nulis 5 pertanyaan, kelasnya nggak bisa diklik. Kelasnya itu, coba saya ulangi ya, Ibu ya. Kita masuk ke quizzes.com. Ini kalau Bapak Ibu sudah masuk, berarti Bapak Ibu sudah tampilannya sudah namanya di sini. Kita pilih buat, gitu ya. Kita pilih quiz AI, ya. Kemudian kita pilih hasilkan dari teks, hasilkan dari teks. Nah, kita pilih buat kuis 5 kuis tentang sistem pencernaan dalam bahasa Indonesia. Supaya nggak ada bahasa lain. Ini harusnya bisa diklik kalau misalnya sinyal bagus itu nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Untuk kelas-kelas ini kita bisa pilih apa saja, kelas 7 boleh, kelas 8 juga bisa sesuaikan. Soalnya kita pilih 5 saja gitu ya. Kita pilih 5 saja dan ini kita bisa menghasilkan pertanyaan. Nah, seperti itu. Kita pilih proses pencernaan, mulut, pilih babnya, kemudian menghasilkan pertanyaan.
Nah, ini Bapak Ibu yang baru bergabung hari ini, dimohon untuk menyimak penjelasan yang pertama, Bapak Ibu ya, penjelasan yang hari Sabtu sudah ada rekamannya, silahkan diikuti. Oke, nah ini udah muncul. Kalau sudah muncul, Bapak Ibu silahkan kemudian pilih di bagian kanan atas itu ada simpan. Nah, ini bagian kanan atas itu ada simpan. Kalau sudah selesai, silahkan dipilih untuk menyimpan kuisnya. Ya. Jadi kita pilih simpan. Nah, kalau sudah pilih simpan, baru kita bisa dibagikan PR-nya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa bagikan PR-nya. Jadikan PR, oke. Kemudian langsung tugaskan saja. Nah, kalau sudah, kita pilih salin linknya, kemudian bagikan. Kemudian bagikan. Jadi ini AI yang pertama itu cukup dengan perintah saja, cukup dengan perintah. Jadi kita tidak membutuhkan macam-macam gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita tidak membutuhkan teks, cukup membutuhkan perintah saja. Saya akan ulangi secara penjelasannya. Saya akan ulangi. Mungkin ini bisa untuk membantu Bapak Ibu yang baru bergabung gitu ya. Yang baru bergabung. Jadi kuis yang pertama itu dibuat dari perintah teks. Jadi yang saya sampaikan nanti itu ada 4 dengan teks, unggah dokumen, link website, sama yang bisa buat kuis manual gitu ya. Tapi yang pertama itu dengan teks. Nah, dengan teks ini Bapak Ibu, kita akan mulai dengan kita mau membuat kuis dengan AI. Kalau sudah, itu buat hasilkan dari teks. Kalau sudah teksnya diketik, teksnya Bapak Ibu mau buat kuis tentang apa. Dipilih kelasnya, dipilih jumlah soalnya. Kemudian kalau sudah, silakan Bapak Ibu menggunakan pilih yang topik-topiknya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum muncul teksnya, Bapak Ibu silakan alternatifnya adalah mendaftar baru saja, karena mungkin itu adalah akun yang lama mungkin Bapak Ibu kalau untuk yang tidak mendapatkan AI-nya, AI yang baru. Nah, kalau sudah ini tinggal di generate, nah itu kita sudah dapat eh, kalau kelasnya nggak bisa diklik, dilewati aja, langsung langsung aja Bapak Ibu, langsung di generate soalnya gitu aja, nggak usah pakai kelasnya, nggak masalah. Nah itu kalau udah muncul, nanti Bapak Ibu bisa bagikan. Nah yang kedua nih sambil dipraktekkan, caranya hampir sama, identik sama. Yang kedua ini dengan unggah dokumen. Nah unggah dokumen ini ketika kita punya soal, kita bisa unggah ke Quizzes dan langsung bisa jadi kuis Bapak Ibu. Jadi yang akan saya praktekkan kalau dengan unggah dokumen sama, ketika pertama muncul gitu ya, pertama muncul ini kita selalu pilih yang kuis dengan AI. Ini langkah yang pertama. Kalau sudah diklik saja untuk kuis dengan AI, akan muncul pilihan. Nah, Bapak Ibu perlu pilih, kalau yang tadi udah hasilkan dari teks sudah, sekarang pilih yang unggah dokumen. Jadi menu yang kedua. Menu yang kedua ini unggah dokumen. Nah, setelah mengunggah dokumen, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah langsung mengunggah dokumennya dalam bentuk dokumen bisa, PDF bisa, dari Drive juga bisa. Hampir sama, identik. Pilih jumlah soalnya berapa. Saya akan ulangi. Pilih quiz AI, pilih unggah dokumennya, kemudian masukkan langsung pilih menu di sini. Bapak Ibu silakan pilih menunya adalah menu unggah dokumen. Kemudian langsung gunakan dokumen yang sudah ada. Pilih soalnya berapa, silakan Bapak Ibu memilih soal yang diinginkan. Dan langkah selanjutnya adalah menghasilkan pertanyaan. Nah, saya akan praktekkan secara langsung. Tadi sudah banyak beberapa guru yang sudah berhasil. Saya akan praktekkan secara langsung di kuisnya. Kita buka quizzes.com. Oke. Saya pilih menu apa nih Bapak Ibu? Saya mau buat kuis dengan unggah dokumen. Saya pilih menu apa Bapak Ibu?
Pertama, oh ini sambil mengingat-ingat. Yang perlu saya klik yang bagian mana, Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom komentar deh. Sambil silakan. Pilih menu buat. Oke, pilih menu buat. Kemudian pilih apa nih Bapak Ibu? Setelah pilih menu buat, saya harus pilih yang mana? Menunya, kliknya. Sudah menu buat nih. Udah buat quiz AI. Oke, quiz AI. Nah, kalau sudah quiz AI, saya pilih menu yang mana lagi Bapak Ibu? Ini udah quiz AI, quiz AI, quiz AI. Pilih yang unggah dokumen. Nah, kebetulan dokumennya belum saya siapkan. Saya siapkan soal pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Ini soal pilihan ganda namun tidak ada kunci jawabannya nih. Hanya soal saja. Ada 10 soal tentang tekanan. Saya akan download bentuknya PDF. Bentuknya PDF. Nah, sudah terdownload. Saya akan langsung memilih. Oh, mana nih tadi? Saya akan ulangi. Puisis tadi. Jadi, saya akan ulangi menu buat. Kemudian kuis AI. Karena pakai unggah dokumen, berarti pilih yang unggah dokumen. Kemudian kalau sudah, ini yang mana nih Bapak Ibu nih? Kalau sudah muncul ini kita dokumennya, kita mau cek ya, tadi nggak ada kunci jawabannya. Saya pilih yang mana nih menunya Boy. Untuk menguploadnya nih, untuk mengupload dokumen yang sudah saya siapkan. Unggah dari perangkat, betul sekali unggah dari perangkat. Sudah ada dokumennya tadi, yang soal pilihan ganda, kita tunggu sampai upload selesai. Oke udah aman, saya mau buat 10 soal deh. Atau 5 soal aja, tadi udah disiapkan 10, coba buat 5 saja. Kemudian kalau sudah pilih menghasilkan pertanyaan. Kita tunggu. Tadi kan nggak ada, hanya ada soal saja. Terus tidak ada apa namanya, tidak ada kunci jawabannya. Apakah kunci jawabannya akan muncul di kuisis AI ini? Itu kan pertanyaannya apakah muncul jawabannya di kuisis AI ini? Kita akan lihat. Jadi dia memproses dari dokumen yang sudah kita upload. Dari 10 soal itu saya minta buat 5 soal saja. Kita akan cek dari dokumennya. Langsung akan menggenerate, menghasilkan kuis dari dokumen yang kita upload. Jadi kuisisnya akan memproses dokumennya. Dan ternyata Bapak Ibu, yang masuk ke kita gitu ya, itu sudah ada jawabannya bahkan. Oh, ini karena tidak ada spasinya, nanti bisa diedit ya. Kita edit, kita kasih spasi. Apa yang dimaksud dengan tekanan zat? Dia kasih kunci jawabannya adalah perbandingan antara gaya dan permukaan luas. Tuh nih, Bapak Ibu. Padahal kita nggak ngasih kunci jawaban, kuisis udah ngasih jawabannya dan jawabannya betul. Ini salah satu yang tentunya membantu. Gitu ya. Tapi perlu dicek. Gitu. Satuan internasional dari tekanan itu Pascal. Betul juga nih, Bapak Ibu. Agar yang terjadi pada tekanan jika gayanya diberikan tetap, tetapi luas permukaannya diperbesar, tekanannya berkurang. Betul juga nih. Hanya sayang sekali ini kok spasinya mepet nih, Bapak Ibu. Tapi dia memberikan jawabannya. Dia memberikan jawabannya. Kalau sudah, saya tadi minta 5 dikasih 10 nih, Pak. Berarti tergantung dari apa namanya? Tergantung dari soal yang kita bagikan di sana. Kemudian kita pilih simpan. Nah, kalau yang tadi, misalnya kita mau jadikan PR, ya berarti langsung pilih jadikan PR, ya. Kemudian kita tugaskan. Nah, ini kalau mau menjadikan PR. Disalin, kita bagikan. Nah, sekarang saya akan membuat dokumen lagi baru. Saya buat dokumen baru, gitu ya. Kita buat dokumen baru. Coba kita cari materi tentang pembelajaran sistem peredaran darah. Nah ini kita cari web yang nah, sistem peredaran darah ini coba dokumennya kita copy ya. Oh, ini. Yang mana?
Coba kita copy dari dokumen. Ini metode pembelajaran. Kita cari materi yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Tapi bukan soal ya Bapak Ibu, tapi bukan soal. Tapi ini, nah, ini coba kita copy saja. Kita copykan. Kemudian kita pastekan di dokumen. Nah, ini dokumennya berarti dokumen bukan soal, tapi dokumen penjelasan. Bisa nggak ini kalau misalnya untuk AI-nya untuk kita download PDF dulu, terus AI-nya untuk dibuat soal pilihan ganda. Kita coba sekali lagi. Pakai quizzes.com. Sama Bapak Ibu ya, yang kita lakukan langsung milih menu buat, pilih menu quiz AI, pilih dari unggah dokumennya, kemudian setelah unggah dokumen kita pilih unggah dari perangkatnya. Nah, kita sudah ada dokumennya, dokumen yang dua tadi, kita open. Oke, kita minta untuk buat 10 pertanyaan, terus menghasilkan pertanyaan. Berarti kalau ini dokumennya bukan dokumen soal, tapi dokumen artikel lah istilahnya yang kita minta untuk membuat soal dari dokumen artikel. Apakah Quizzes akan memberikan soal yang sesuai dengan artikel yang kita upload, Bapak Ibu ya, yang artikel yang kita upload begitu. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Tadi yang di dalamnya adalah diisi tentang sistem peredaran darah. Tapi dari generate AI-nya seperti apa, nah itu kita akan lihat. Oke, kita simak deh Bapak Ibu. Kita simak. Apa yang menjadi komponen utama sistem peredaran darah manusia? Jantung, pembuluh darah, dan darah. Ya betul itu jawabannya. Yang kedua, di mana letak jantung dan tubuh manusia? Ini ada di tengah dada, di tengah, di sebelah kiri. Nah ini perlu dicek lagi Bapak Ibu ya. Apa fungsi jantung dalam sistem peredaran darah? Nah, ada juga. Nah ini ketika kuisis akan membuat soal dari dokumen dan ternyata dokumennya tidak hanya dokumen soal saja, tapi dokumen yang sebagai referensi seperti artikel juga bisa dibuat kuisnya langsung dari fitur kuis yang menggunakan unggah dokumen. Jadi kita bisa cek gitu ya. Dan pastikan kalau mau digunakan disimpan Bapak Ibu. Kalau ini langsung di close, dia tidak akan menyimpan. Jadi perlu sekali untuk kita simpan. Nah, itu fitur yang kedua. Jadi fitur yang kedua adalah pembuatan kuis dengan unggah dokumen. Kita tadi udah praktekkan menggunakan dokumen yang satunya dokumen soal dan yang kedua adalah dokumennya adalah dokumen untuk artikel. Nah, caranya kita pilih kuis AI sama seperti yang pertama. Kita pilih unggah dokumen. Dan setelah unggah dokumen, kita pastikan upload unggah dari perangkatnya. Nah, ini dari perangkatnya ini akan memberikan referensi membuat soal langsung otomatis. Dan itu bisa kita simpan. Misalnya dokumen artikel saja. Tapi perlu sekali dicek ya, betul sekali. Perlu sekali dicek. Karena yang namanya AI ini kan hanya berdasarkan database. Jadi pasti kebenarannya masih kita yang pegang gitu ya Bapak Ibu ya. Meskipun itu hanya bisa untuk membantu ngetikan soalnya secara otomatis. Nah, kalau selanjutnya adalah link website. Kalau link website yang bentuknya artikel kemungkinan akan sama dengan dokumen yang bentuknya artikel. Nah, saya penasaran gitu ya. Ketika eh, ketika kita buat link quiz dengan link website, tapi link websitenya adalah YouTube, Bapak Ibu. Link websitenya adalah YouTube, ya. Nah ini link website yang YouTube ini kita caranya sama, pasti ya, Bapak Ibu pasti ingat nih, harusnya yang mana? Berarti quiz AI. Kalau sudah quiz AI berarti ubah link jadi quiz. Kalau tadi hasilkan teks sudah, unggah dokumen sudah, gitu ya.
Terus kemudian di sini coba pakai link yang jadi kuis. Nah, kita masukkan nih soal Bapak Ibu. Contoh, saya akan mencari dokumen link dari link website yang dari YouTube. Saya akan buka YouTube dulu. Nah, cari misalnya kita cari hukum Newton, Mister Klik gitu ya, pakai YouTube saya misalnya. Nah, ini adalah video yang saya buat gitu ya, tentang hukum Newton. Kita coba cek, kita salin linknya, dan kita coba masukkan link YouTube-nya itu ke link YouTube yang ini ke dalam Quizzes. Coba kita praktekkan sekali lagi. Quizzes.com. Sama, identik sama langkahnya, kita pilih buat, kita pilih Quizzes AI, kemudian kita pilih ubah link jadi kuis, ubah link jadi kuis. Linknya bebas, kita pakai link YouTube coba. Ini link YouTube tentang hukum Newton tadi. Kita minta untuk dibuatkan 5 soal dari link YouTube, langsung dari YouTube. Coba kita minta untuk buatkan soalnya. Teks sudah, dokumen soal sudah, dokumen artikel sudah. Sekarang coba linknya dari YouTube, apakah muncul sesuai begitu ya. Link dari YouTube apakah muncul sesuai tentang hukum Newton ini. Nah, kita coba cek soalnya seperti apa. Langsung muncul. Nah, tapi ini pakai bahasa Inggris nih, Pak Ibu, dari soalnya. Nah, di sini. Kalau ubah bisa nggak sih yang tadinya bahasa Inggris supaya jadi bahasa Indonesia? Nah, ada nih. Fitur AI-nya yang ubah jadi bahasa Indonesia tuh ada gambar seperti tongkat ajaib nih, Pak. Kemudian kita pilih terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, dia ada fitur yang ubah ke bahasa apa. Terus kita pilih menerapkan perubahan. Nah, otomatis dia akan jadi bahasa Indonesia. Tapi kelemahannya masih di awal ini itu satu persatu. Ya, satu persatu. Nah, untuk soal AI ini memang paling banyak 15. Jadi kalau untuk mengubah yang bahasanya bahasa Inggris ya kita harus ubahnya satu persatu. Karena yang muncul adalah soal bahasa Inggris kita ubah ke bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah sama, kita pilih simpan. Nah, 3 tadi itu merupakan salah satu fitur AI yang dimanfaatkan oleh Quizzes untuk mempermudah kita membuat sebuah soal gitu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah asisten yang mempermudah kita untuk membuat soalnya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk memanfaatkan dari quiz AI, ada berbagai macam. Yang pertama adalah dari teks, yang kedua dari dokumen, yang ketiga dari link quiz. Kalau kita lihat dari macam-macam tadi, ada beberapa catatan. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu perlu cross-check jawab soal dan jawabannya. Yang kedua betul sekali, maksimal soalnya hanya 15 soal saja untuk AI-nya. Ada beberapa yang muncul bahasanya campuran bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, itu perlu sekali menggunakan fitur yang tongkat ajaib tadi untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, itu dari AI-AI yang ada. Nah, AI ini tentu akan membantu tapi tidak sepenuhnya memberikan hal yang betul begitu ya Bapak Ibu ya. Perlu sekali Bapak Ibu nanti silahkan silahkan cross check terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu nggak muncul AI-nya nih, masih tampilan lama. Nah, saya sarankan Bapak Ibu yang masih menggunakan tampilan lama, itu bisa buat akun baru, ataupun Bapak Ibu mengajukan, gitu biasanya kalau nggak ini bisa mengajukan. Tapi biasanya dengan akun yang baru itu bisa bisa untuk menggunakan yang AI-nya. Tapi tidak usah khawatir ketika Bapak Ibu misalnya kok, wah nih saya nggak bisa pakai AI-nya. Ada fitur, ya, ada fitur itu yang bisa kita manfaatkan yaitu buat presentasi ini. Ini besok saya akan jelaskan yang buat presentasi dengan AI-nya. Caranya sama juga. Caranya sama juga. Atau jelaskan sekarang, boleh.
presentasi tapi ini buat dengan AI. Nah, ini bisa macam-macam. Kita bisa pakai teks saja atau dokumen atau coba kita dari web ya. Gitu ya, dari web yang tadi. Kemudian kita pilih hasilkan pelajaran. Ini berarti dari web apa namanya? Dari web YouTube tadi kita minta jadi presentasi, tidak hanya kuis. Pengenalan hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, hukum Newton ketiga, kemudian indirect lesson. Tidak cuma kuis, ini bisa juga jadi materi yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti buat materi cukup dengan link YouTube tadi, ini bisa menggenerate sampai 13 slide membantu Bapak Ibu membuat paparan. Ya, membantu Bapak Ibu membuat paparan. Nah, wah ini udah dibuat, tinggal dirapikan saja. Waduh, ini sangat membantu sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya untuk, wah saya mau buat paparan lah biar cepet, langsung aja pakai Quizzes yang buat presentasi. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan juga. Jadi selain buat kuis, tapi buat presentasi juga. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau membuat secara dasar, misalnya AI-nya saya nggak muncul nih. Bapak Ibu masih ada fitur untuk yang belum AI-nya belum muncul. Kita bisa praktekkan pembuatan kuis, tapi yang buat dari awal. Nah, ini benar-benar kosong. Kalau benar-benar kosong berarti Bapak Ibu perlu membuat soalnya yang bentuknya apa nih misalnya. Pilihan ganda, oke, kita buat. Ini benar-benar ngetik sendiri Bapak Ibu. 1 tambah 1, gitu. Kita bisa tulis nih 1, 2, 3, 4. Nah, jawaban yang benarnya silahkan centang. Intinya seperti itulah, kita bisa menulis manual. Ini akan memakan waktu cukup banyak dibandingkan yang menggunakan AI. Kita pilih simpan. Namun, ada satu fitur namanya teleportasi, Bapak Ibu. Namanya teleportasi. Teleportasi itu kita bisa menuliskan, mencari kuis dari bank soal di sini. Nah, ini fitur yang bisa digunakan. Selain AI tadi, itu biasanya gunakan teleportasi. Mengambil dari kuis yang sudah disediakan oleh guru-guru yang lain. Contoh, di sini saya akan mengambil tentang olahraga bola besar. Kita nggak nih olahraga bola besar. Ada nih, kita bisa cek nih. Oh ini soalnya. Oh ini soalnya oke nih. Berarti kita pilih tambahkan soal. Jumlah pemain voli. Oke tambahkan. Pokoknya kalau ini lebih lebih selektif ya. Kalau yang sesuai dengan kita bisa cek pilih mana kuis orang lain dan kita bisa tambahkan. Olahraga yang terdapat gambar kita tambah. Mau tambahkan lagi, tambahkan lagi. Pokoknya yang Bapak Ibu mau tambahkan, tambahkan saja. Nah ini kita bisa lebih fleksibel kalau menggunakan fitur namanya fitur teleportasi. Saya ulangi, fitur teleportasi itu akan bisa digunakan Bapak Ibu dengan tombol di sini, di bagian atas. Ketik topik di sini. Jadi kalau ada tulis ketik topik di sini, nah Bapak Ibu bisa tulis di sana menggunakan fitur teleportasi namanya. Kita pilih topiknya, misalnya ini agama tentang bersuci. Ada nggak nih? Nah, ini ada bersuci nih. Nah ini kelas 1. Nah ini kita bisa tambahkan soal. Nah kita bisa tambahkan lagi soal. Nah mana yang sesuai begitu ya, kita scroll ini kita turunkan, ini kita turunkan, cari yang lain boleh. Nah itu kita tambahkan soalnya sampai, wah saya mau menambahkan 10 soal aja, ya tambahkan 10. Nah ini udah ada 10 soal yang Bapak Ibu inginkan dengan menggunakan fitur teleportasi. Kalau tidak mau mengetik sendiri. Kalau mau mengetik sendiri atau menambahkan soalnya, pilih menunya adalah di sini pilih menunya tambahkan pertanyaan baru. Nah, bentuknya yang seperti apa boleh. Isi bagian kosong boleh, fill in the blank boleh. Tapi jangan pilih yang petir-petir ini hanya untuk super ya. Pertanyaan terbuka boleh, survei dan yang lain kita tinggal tuliskan. Nah, kalau yang ini yang jawaban kosong.
warna bendera Indonesia adalah titik-titik dan putih. Kalau seperti ini, jawabannya kita bisa tuliskan. Jawabannya adalah putih. Putih. Merah. Merah dan putih. Nah, ketik jawaban di kotak ini kita bisa atur ya. Nah, bisa kotak terpisah atau tanpa terpisahnya. Nah, jawaban alternatifnya, nah kita simpan aja. Alternatifnya tidak harus persis, yang penting mengandung merah. Ada nulisnya merah berarti betul. Nah, itu bisa diatur saja Bapak Ibu. Ini merah. Jadi jawaban merahnya dia akan betul. Ini kita pilih simpan. Nah, itu kalau untuk soal yang manual silahkan dicoba gitu ya. Selain pilihan ganda, berarti ada pilihan ganda, ada isi bagian kosong, ada jawaban yang menggambar. Nah, tapi itu tidak, kalau menggambar nggak bisa dikoreksi otomatis ya, Bu Ibu ya. Terbuka ini juga tidak terkoreksi otomatis. Kalau untuk survei, ini tentu tidak dinilai karena hanya survei. Kalau awan kata ada fitur lagi yang istilahnya kayak survei lah, yang muncul di sana. Nah, itu yang tentunya bisa digunakan secara manual, begitu Bapak Ibu. Kalau sudah disimpan. Nah, ada 4, tadi udah saya bagikan ke Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu menggunakan atau mau membuat kuis, silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan 4 ini. Dengan AI text, atau dengan menggunakan soal dengan unggah dokumen, atau dengan section menggunakan link website. Dan Bapak Ibu juga bisa menuliskan manualnya. Hanya kalau untuk basic, hanya bisa pilihan ganda kompleks, benar salah, mengisi fill the blank, mengisi bagian kosong. Nah, itu yang bisa dinilai secara otomatis. Yang tidak dinilai secara otomatis yang menggambar, pertanyaan terbuka, survei, itu memang tidak ada nilainya kalau untuk yang. Jadi, yang bisa digunakan kalau menurut saya karena kuisis ini sifatnya adalah keseruan saja, jadi soal pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks atau benar salah ini rekomendasi untuk dibagikan ke anak. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk hari ini. Saya kira Bapak Ibu tadi udah mencoba untuk dengan teks, oke, caranya sama. Dengan unggah dokumen juga bisa, dokumen soal bisa, dokumen yang apa namanya, dokumen yang artikel bisa, link website tadi menggunakan YouTube oke, dan menulis manual juga oke. Bahkan yang saya bagikan tadi membuat paparan gitu ya, dengan AI, dengan link YouTube bisa membuat sampai 13 slide dan itu sangat membantu. Kita nggak perlu ngetik-ngetik, udah dibuatkan secara AI-nya dari kuisnya di sana. Saya kira itu Mas Arief dari yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu pasti ada pertanyaan begitu ya, ada pertanyaan boleh silahkan, lebih baik kalau Bapak Ibu bertanya secara langsung untuk live, boleh untuk